Ada dua hal yang saya tahu mengenai MrBeast. Pertama itu dia penggila data. Semua yang dia kerjakan di channel itu berdasarkan data. Jadi dia nggak asal bikin konten. Yang kedua, dia itu sangat serius saat ngomongin masalah thumbnail. Bahkan dia bisa nggak jadi bikin konten saat dia nggak ada ide gimana thumbnailnya. Halo YouTubers, masih bersama saya Dan Jesse. Kali ini saya akan bocorin tips mengenai gimana membuat thumbnail ala MrBeast. Jadi buat yang belum tahu siapa dia, bisa lihat aja di channelnya. Dia salah satu YouTuber dunia yang sukses dengan channelnya. Salah satu kunci sukses channelnya MrBeast adalah thumbnail yang dibuat MrBeast itu killer semua. Benar-benar dikurasi dan dipersiapkan dengan baik. Berikut ini cara yang dipakai MrBeast hingga videonya banyak diklik. Siap? Nomor 1, MrBeast itu punya prinsip begini. Nggak diklik, ya nggak ditonton. Mungkin kamu udah paham masalah ini ya. Thumbnail itu punya peranan yang sangat penting dan menjadi alasan videomu diklik atau enggak. Luangkan waktu sebanyak-banyaknya saat mendesain sebuah thumbnail. Tips nomor 1. Tip nomor 2, thumbnail harus bisa menggambarkan harapan isi video. Jadi thumbnail itu harus sebagus kualitas video itu sendiri. Pas bikin thumbnail itu, mumetnya harus sama dengan saat bikin video. Jadi kualitas thumbnail itu harus sama berkualitasnya dengan video. Nah, apa maksud menggambarkan harapan isi video di sini? Yaitu saat sebuah thumbnail itu terlalu menjanjikan hal yang muluk-muluk, mereka akan membahayakan rata-rata durasi tonton. Jadi apa yang dijanjikan di thumbnail harus bisa ditepati di dalam video. Gambarnya itu seperti ini. Kalau thumbnail lebih heboh dari konten, itu yang dibilang orang clickbait. Kalau thumbnailnya lebih lemes dari konten, nggak menarik, maka akan membuat video akan punya performa yang jelek. Kalau thumbnail sama dengan konten, itu yang paling sempurna. Saat orang lihat thumbnail dan mereka berharap sesuatu, harus ditepati di isi videonya. Tips nomor 3, kata MrBeast itu jangan sia-siakan tempat. Maksudnya itu begini, thumbnail itu kecil, manfaatkan sebaik-baiknya tiap sudut yang ada. Tapi ini bukan berarti setiap ruang kosong harus diisi atau dijejali dengan banyak elemen gitu ya. Tapi tiap ruang di thumbnail itu harus diisi sesuatu yang ada maksud dan tujuannya. Nomor 4, ini lanjutan dari tips nomor 3. Prioritaskan elemen. Pikirkan betul apa bagian utama dari thumbnail kita dan pastikan hal itu adalah fokusnya. Jadi misalnya apa yang paling menarik untuk penontonmu. Elemen itu nanti bisa macam-macam ya, bisa gambar, foto, tulisan, warna, objek, dan sebagainya. Di video ini saya coba review thumbnail teman-teman Ronda ya, silahkan nanti dilihat macam-macamnya mereka apa aja dan apa yang saya bahas di situ mengenai elemen yang benar mana dan yang enggak. Lanjut ke tips nomor 5. Sebelum digunakan tuh di preview dulu. Jadi amati dulu thumbnail kita dengan thumbnail lain di YouTube dari topik yang sama. Saya kemarin habis bikin polling ya di tab komunitas. Kapan kalian bikin thumbnail? Jawabannya 85% setelah membuat video. Dan saya yakin setelah membuat video itu artinya sesaat sebelum upload. Bener nggak? Coba tulis di komentar ya, siapa yang bikin thumbnailnya pas nunggu upload selesai. Atau sesaat sebelum mulai upload, ayo ngaku aja. Pokoknya kalian coba kasih tahu di situ. Kalau saya dulu, saya tuh screenshot aja sesuai hasil pencarian. Jadi misalnya topik saya mengenai cara membuat tempe bacem gitu ya. Jadi saya cari di YouTube, saya capture yang rankingnya teratas, terus saya tempel di situ punya saya untuk dilihat perbandingannya. Sudah menarik atau belum? Atau kalau teman-teman pakai Cubadi yang berbayar, bisa melalui SEO Studio. Masukkan kata kunci yang dibidik, lihat hasilnya. Di sini kita bisa uji coba upload thumbnail kita untuk disandingkan dengan kompetitor. Linknya ada di deskripsi ya kalau kalian mau install Cubadi. Ini lumayan keren lah untuk membantu kita membuat gambaran kualitas thumbnail kita dibandingkan dengan channel lain. Atau kalian bisa tanyakan dulu ke orang sekitarmu lah. Kasih misalnya 2 thumbnail berdampingan gitu ya. Tanya lebih menarik yang mana gitu. Nah, nanti coba itu dijadikan sebagai masukan. Ingat ya, di YouTube itu ada banyak video dari channel lain yang sama topiknya dengan video kita. Harus lebih menarik dari orang-orang tadi kalau mau diklik. Tips nomor 6, MrBeast biasa mempersiapkan 2-3 thumbnail. Jadi kalau performanya kurang bagus, dia akan mengganti dengan thumbnail cadangan. Ini bukan berarti kita harus panikan ya, bentar-bentar ganti. Tapi harus sabar, lihat data analitik performa video yang diupload itu, bandingkan dengan video sebelumnya gimana. Kalau nggak sesuai atau lebih jelek itu ya bisa coba ganti. Jadi nggak perlu takut juga untuk mengganti thumbnail. Kamu bisa amati dalam beberapa periode waktu gitu ya. Misalnya dari 2 jam pertama setelah diupload, dari 3 hari pertama, 7 hari pertama, itu lihat performa setirnya gimana.
rasio klik tayangnya berapa. 6 hal ini yang dilakukan MrBeast secara rutin. Jadi walaupun masih ada hal-hal teknis di setiap bagian tadi ya, belum lagi gimana detail mempersiapkan thumbnail yang menarik itu, tapi kalau saya sampaikan di sini, durasinya bisa lebih dari 7 hari 7 malam. Klik di sini subscribe dulu, karena saya akan bahas banyak tips mengenai thumbnail yang akan lebih lengkap lagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.